Baik, diskusi panel hari ini khususnya mengenai kaitan IT dan pelibatan anak dalam online child pornografi saya buka. Untuk kesempatan presentasi pertama, saya mempersilahkan kepada Ibu Nenden Esti Nurhayati SH MSI dari Yayasan Kita dan Buah Hati untuk memberikan presentasinya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Prof. Adrianus, juga teman-teman atau Bapak Ibu dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, juga kepada para pembicara di sini, dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu guru dari perwakilan dari berbagai sekolah di Jabodetabek. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu yang sangat sempit ini, mungkin saya mencoba untuk memberikan presentasi yang berkaitan dengan child pornografi. Dan kami dari Yayasan Kita dan Buah Hati sebetulnya sejak tahun 2002 itu kita sudah memiliki data tentang paparan pornografi terhadap anak-anak, terutama anak-anak SD. Jadi bukan SMP atau SMA, tetapi dari MSD, yang pada saat itu kami melakukannya bukan dengan sengaja untuk mencari data pemaparan pornografi, tetapi lebih kepada melakukan pendidikan seksualitas kepada anak-anak SD. Tetapi hasil yang kami peroleh sangat mengejutkan. Anak-anak SD usia 9 sampai 12 tahun yang berkisar di kelas 4 sampai kelas 6 SD itu sudah terpapar pornografi, dan bahkan dari beberapa mereka aktif sebagai konsumen dari pornografi itu sendiri. Perkenankan saya berdiri. Baik, ini mungkin kita sudah tahu semua perangkat undang-undang yang melindungi anak-anak kita dari bahaya atau pemaparan pornografi. Oke, kita tahu semua bahwa internet itu memiliki dua fungsi seperti dua mata pisau. Pasti sangat ada positifnya yang banyak sekali, tetapi yang kadang kita lalai adalah dampak atau efek negatifnya. Kalau positif mungkin saya tidak akan bicarakan lebih banyak, kita akan bicarakan mengenai dampak negatifnya. Kenapa internet menggoda? Bukan hanya untuk kita yang dewasa, tetapi anak-anak, bahkan di beberapa sekolah di tingkat TK pun sekarang sudah dikenalkan internet. Tetapi banyak sekali yang guru-guru atau sekolah, bahkan orang tua yang tidak membekali anak-anak kita yang di bawah usia itu atau di bawah umur yang masih sangat muda di balita itu untuk bagaimana menggunakan internet tersebut dan bagaimana menemaninya secara bijak. Sangat menggoda karena accessible, affordable, ilmus dan agresif. Sangat mudah sekali dijangkau di internet, di warnet-warnet hanya dengan Rp2.000 itu mereka bisa mengakses. Affordable, yaitu sangat murah, anonymous, tidak pakai nama. Kadang-kadang websitenya tidak pakai nama yang kalau kita mungkin bisa melihat website yang porn atau X atau apa, mungkin kita langsung bisa menduga bahwa itu adalah ada konten pornografinya. Tetapi banyak sekali tidak menggunakan nama-nama itu, bahkan menggunakan nama-nama yang dekat dengan anak-anak kita. Agresif karena para penyedia konten pornografi ini sangat agresif. Mereka tidak perlu kita meminta, tapi mereka menyediakan dengan sangat mudah. Ini beberapa fakta dan data yang kami peroleh. Ya, tahun 2007 Komnas Perlindungan Anak melakukan survei terhadap 4.500 remaja. Yang akan saya garis bawahi adalah bahwa 90% dari yang disurvei pernah nonton film porno. Artinya memang sudah terpapar pornografi SMP dan SMA. Lanjut. Dan ini data dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Kebetulan kami Yayasan Kita dan Buah Hati, Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Pusat Intelijensia Departemen Kesehatan memang menangani hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan dampaknya terhadap perilaku seksualitas anak-anak dan remaja. Tahun 2010 dan
sampai sekarang itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 128 orang bersama tanpa suami, kemudian 12, dan ini setelah disurvei dari mereka memang kebanyakan sudah mengakses pornografi atau korban dari pelaku pengakses pornografi. Selanjutnya, ya, ini juga BKKBN memberikan data yang hampir sama. Jadi pemaparan pornografi yang beberapa tahun yang lalu akhirnya bisa berdampak terhadap hal-hal seperti ini. Silakan. Kita mungkin bisa di-klik nggak filmnya? Mohon maaf kalau tidak bisa. Ya, ini saya boleh ceritakan sedikit ilustrasi yang dibuat oleh RCTI pada tahun 2011. Kami waktu itu bekerja sama dengan RCTI untuk melihat apakah benar, karena masih banyak sekali dari kita yang meragukan benar nggak sih anak-anak kita ini mengkonsumsi pornografi. Ini gambar ini adalah atau film ini adalah anak berusia 7 tahun kelas 2 SD, dan tiap hari dia ke warnet. Setelah pulang sekolah langsung ke warnet, bahkan di tengah-tengah sekolahnya juga dia langsung ke warnet hanya dengan menggunakan uang Rp2.000 bisa berselancar, dan dia asik dengan melihat pornografi, website pornografi. Dan di sini anak ini sudah sangat tergantung. Jadi dia katakan kalau tidak melihat hal itu 1 hari saja, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nggak mau sekolah, nggak mau pergi ke sekolah, nggak mau melakukan hal-hal yang berguna buat dia. Lanjut. Lanjut, Mas. Oke. Nah, ini data dari Yayasan Kita Buah Hati September sampai Desember 2011. Tetapi sebelumnya kami juga sudah memperoleh data-data sejak tahun 2006, 2008 sampai 2010, sekitar 4.000 sampai 5.000 responden anak-anak siswa kelas 456. Tetapi yang kami berikan data pada hari ini adalah data yang terbaru untuk tahun 2011, itu September-Desember, dengan 882 responden. Silakan. Dari data itu ternyata kami survei 76% dari anak-anak ini SD 456. 76%-nya sudah mengakses pornografi. 23% tidak. Dan dari 76% ini, silakan. Dengan jumlah sekitar 627 responden yang sudah terpapar atau mengakses pornografi, hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, 19% mereka mengakses dari internet. 12% dari game itu termasuk game online dari internet juga. Kemudian juga dari HP juga mengandung internet. Kalau kita lihat dengan kemajuan teknologi sekarang ini, semua tidak ada yang tidak bisa dimasukkan ke dalam internet. Film sudah masuk, sudah bisa diakses oleh anak-anak kita di internet. Komik pun sudah banyak diakses di internet. Kemudian juga iklan, sinetron, semuanya sudah bisa diakses. Kalau kita lihat semuanya, hampir semuanya bisa diakses melalui internet, maka anak-anak kita terpapar pornografi melalui situs atau internet itu bisa sekitar 80 sampai 90%. Selanjutnya, ya, ini dari yang 19%, dari yang langsung mengakses situs pornografi yang 19% tadi, ternyata 79% anak-anak itu mengakses tanpa sengaja. Kenapa? Karena tadi anonymous. Websitenya nggak ada namanya, jadi anak-anak bisa untuk mengakses, mengklik website tersebut, ternyata isinya porno. 9% penasaran, pasti sudah ada informasi terlebih dahulu dari entah temannya, kakaknya, atau orang-orang terdekatnya mengenai situs porno, maka dia penasaran untuk mengakses. Kemudian juga dari teman, iseng, dan lain-lain. Jadi yang paling besar adalah tidak sengaja. Selanjutnya di mana sih? Ternyata paling besar anak-anak mengakses di rumah sendiri, di rumah keluarga saudara. Jadi yang kita anggap tempat yang aman buat anak-anak kita, rumah, ternyata paling besar. Anak-anak juga merasa aman untuk mengakses website pornografi tersebut.
di rumah. Kemudian yang kedua adalah di rumah temannya. 456 sangat bergantung pada temannya, maka mereka sangat percaya dan rasa aman untuk mengakses di rumah temannya. 10% di warnet, sangat mudah tadi dijangkau, dan beberapa warnet juga belum mempunyai concern terhadap bagaimana dampak pornografi ini terhadap anak-anak kita. Kemudian 1% di sekolah, ini anak SD 456. Kemudian di sini perasaannya setelah kami tanyakan, kira-kira setelah melihat tayangan atau gambar pornografi itu pasti perasaannya sebagian besar masih merasa jijik. Tapi apakah mereka berhenti di situ? Ternyata tidak. Yang merasa jijik pun mengulangi untuk mengakses gambar tersebut karena penasaran. Yang luar biasa adalah 13% merasa biasa saja. Kalau kita merasa biasa saja artinya tidak biasa, ya. Jadi anak-anak kita 13% itu sudah biasa mengkonsumsi gambar-gambar porno atau pornografi dari situs tersebut. Ya, ada yang mau muntah dan segala macam. Tapi ada juga yang sudah merasa terangsang. Anak 456 sudah merasa terangsang, dan ini kami tidak bedakan laki dan perempuan dan hampir sama. Jadi baik laki-laki maupun perempuan memiliki perasaan yang sama. 14% merasa kaget, shock, tetapi banyak dari mereka juga akhirnya mengulangi lagi walaupun shock habis itu melihat lagi. Next. Ya, ini ibu bapak sekalian, akses mohon maaf, ini sebagian kecil dari website pornografi yang diakses oleh anak-anak kita, dan ini kami mendapatkan informasinya justru dari anak-anak, bukan kami mencari-cari sendiri, ya. Kami malah nggak tahu website apa saja. Jadi ini yang kami peroleh dari anak-anak kita, dan sekarang masih bisa diakses dengan mudah. Mereka menggunakan biasanya nama-nama yang sangat dekat seperti yang kami sampaikan, Naruto. Kita semua pasti tahu Naruto, Bapak Ibu, ya? Komik Naruto, film kartun Naruto dan segala macam. Dan boleh nanti Bapak Ibu mencoba-coba untuk membuka ya website ini masih aktif sekali. Kartun gambarnya, gambar kartun, tetapi memang sangat luar biasa, ya, triple X. Dan ini juga cerdas.com, bukan bahasa Indonesia karena Anonymous kita pikir, anak-anak pikir ini adalah bahasa Indonesia. Mereka tidak sengaja untuk mencari materi yang ditugaskan oleh gurunya. Dia pikir ini adalah untuk membuat anak-anak kita cerdas, ternyata ini adalah website. Silahkan kalau Bapak Ibu mau buka, ya. Selanjutnya ini contohnya yang Naruto, ya. Yang Naruto ini semua kartun, tetapi kalau saya buka gambar atau blok hitamnya ini, kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan gambar apa yang dibalik ini. Ini yang dilihat oleh mata pelajar anak-anak kita 456 SD. Mohon maaf, kalau boleh slide selanjutnya agak cepat, ya. Tutup, ya. Yang kedua itu lebih vulgar, dan itu lalat.com, ditemukan oleh anak-anak kami yang sedang mengakses situs karena mendapat tugas dari gurunya untuk mencari data serangga. Keluarlah lalat, yang lihat adalah lalat.com. X-nya itu tadi gambarnya luar biasa, ya. Bukan kartun, tetapi memang sudah benar-benar manusia. Nah, kami melihat bahwa anak dan child pornografi itu ada dua. Sebagai objek, mereka digunakan tubuhnya atau gambarnya diambil kemudian dimasukkan ke dalam satu situs, kemudian disebar luaskan. Yang kedua adalah anak sebagai konsumen. Kami dari Yayasan Kita dan Buah Hati lebih dua-duanya concern, tetapi yang kami sekarang concern dalam 2 tahun belakangan ini adalah justru anak-anak kami yang berstatus sebagai konsumen pornografi. Kenapa? Karena kalau yang menjadi objek itu sudah jelas mereka telah terlecehkan, dan orang-orang lain juga sudah sependapat, pada umumnya sudah sependapat bahwa anak-anak gambar-gambar yang di-upload di dalam situs-situs itu sudah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Tetapi anak-anak yang menjadi konsumen pornografi itu sendiri, kadang-kadang bahkan orang tuanya sendiri mengabaikannya, bahwa sebetulnya anak kita sebagai konsumen ini adalah anak-anak yang memiliki keterabaian dan
dan dampaknya luar biasa terhadap anak-anak yang terabaikan. Next. Oke, kalau yang tadi menjadi objek sudah tentu akan kelihatan efeknya secara fisik. Kadang-kadang ada anak yang dipaksa untuk difoto, kemudian dimasukkan ke dalam situs. Secara psikologis juga mengalami malu, tertutup, menarik diri dan segala macam. Dan kami juga menangani beberapa kasus anak-anak di Yayasan Kita dan Dua Hati yang fotonya diupload oleh pacarnya, oleh temannya dalam keadaan bugil, dan sekarang mengalami depresi yang sangat luar biasa. Karena pada saat difoto mereka tidak tahu dampaknya seperti apa, tapi ketika dia tahu bahwa fotonya sudah melanglang buana, bisa diakses teman-temannya di luar negeri dan segala macam, barulah dampak itu mereka rasakan, dan itu sangat lama recovery. Nah, anak-anak yang menjadi konsumen ini menurut Dr. Donald Hilton, pakar otak dari USA, karena beliau adalah yang meneliti hal ini. Di Indonesia belum ada penelitiannya. Beberapa waktu lalu tim dari Dr. Donald Hilton ini mencoba untuk menghubungi tim dari RSCM untuk melakukan penelitian mengenai dampak pornografi terhadap otak anak remaja kita. Tetapi sampai saat ini kami juga belum tahu perkembangan selanjutnya. Nah, bisa kembali sebelumnya, ya. Menurut Donald Hilton, ternyata dampak bagi perkembangan otak anak-anak kita yang mengkonsumsi pornografi adalah dia mengalami kemunduran kognitif. Ini pasti Bapak Ibu guru kalau sudah melihat anak-anaknya yang sudah terkena atau terpapar pornografi malah mendekati adiksi, maka akan sulit sekali untuk belajar. Karena memang jalur kognitifnya sudah ditutup oleh jalur responder yang lebih dikuasai oleh emosinya. Jadi dia harus dipenuhi dulu dengan hal-hal yang berbau pornografi, barulah dia bisa berfungsi kognitifnya. Tetapi sayangnya di anak-anak ketika misalnya responder atau misalnya fungsi emosinya yang lebih bekerja, maka kognitifnya tertutup. Jadi sangat sulit sekali untuk belajar. Yang kedua adalah akibat mengkonsumsi pornografi itu bisa mengalami kecanduan. Bukan saja anak-anak tetapi juga orang dewasa. Tetapi anak-anak sangat mudah karena belum memiliki pertahanan diri. Kalau dewasa mungkin sudah memiliki pertahanan diri, kontrol dirinya yang sudah kuat. Kalau anak-anak masih terbentuk dan masih bimbang, sehingga kebanyakan anak-anak justru tidak bisa menstop kecanduannya tersebut. Yang ketiga, kerusakan otak secara permanen. Selanjutnya, ini data dari penelitian Dr. Donald Hilton tersebut, bahwa dari otak anak-anak atau remaja yang disebabkan oleh kokain, kemudian metavitamin, juga obesity, dan seks atau pornografi, ternyata pornografi itu merusak 5 bagian otak anak kita. Kalau narkoba yang kita takutin, yang sekarang ini sudah sering kita kampanyekan bahayanya, ternyata hanya merusak 3 bagian otak anak kita. Metavitamin juga obat, drugs itu juga 3, obesitas 2, fungsi otak dirusak, sementara seks 5, fungsi otak dirusak. Kenapa? Sangat besar. Karena seks adalah kebutuhan dasar kita yang memang sudah di dalam otak di semua sisi ada porsinya, dan itu semuanya dihantam oleh pornografi. Dan sebetulnya dari penelitian kami dan beberapa teman di sini juga ada pakar Mark B. Kassemer yang tahun lalu kami undang ke sini. Kebetulan kami tahun lalu mengadakan simposium, seminar, dan pelatihan yang dibuka oleh Ibu Menteri PNBP, Ibu Linda. Dan hasil penelitian beliau memperlihatkan bahwa anak-anak kita memang sengaja diberikan atau dijebak untuk mengakses situs-situs pornografi tersebut, karena para produsen ini memang sengaja untuk membentuk perpustakaan porno di dalam otak anak kita, karena itu bisnis yang sangat luar biasa. Tiap harinya mereka meraup berapa bilion US, bukan hanya rupiah tapi US. Kemudian juga kerusakan otak permanen agar generasi kita ini juga tidak memiliki generasi yang bermutu. Dan yang sasaran
utamanya adalah anak laki-laki, usia anak yang anak usia balik atau baru mau puber, ya. Dan berdasarkan penelitian dari Mark Castleman ini, ternyata anak-anak dan remaja yang mengalami sejak pertama kali dia mengalami atau melakukan ejakulasi atau masturbasi atau apapun, ketika dia terpapar pornografi kemudian melakukannya dan sampai 33 sampai 36 kali mereka berhasil untuk ejakulasi, maka anak tersebut positif sebagai edik, ketagihan pornografi. Kalau usianya masih di bawah 10 tahun, maka recovery-nya atau treatment-nya itu bisa sangat lama. Bahkan ada yang mengalami kerusakan otak permanen. Ya. Selanjutnya, ya ini yang jadi target ya, saya belum balik. Dan laki-laki, kenapa laki-laki paling mudah untuk dijadikan target? Pertama, mohon maaf, karena kemaluan laki-laki letaknya di luar, yang sangat mudah dijangkau oleh anak tersebut, gitu ya. Dan biasanya justru anak laki-laki yang smart, sensitif, dan spiritual. Spiritual di sini adalah artinya kurang touch spiritualnya, bukan yang memiliki spiritual yang tinggi, tetapi kurang disentuh spiritualisnya. Dan biasanya adalah anak-anak yang plus, singkatan dari boring, bosan, lonely, kesepian, angry, stress, tired. Dan anak-anak kami di beberapa waktu yang lalu yang kami observe di beberapa sekolah, ini biasanya anak-anak 4, 5, 6 bahkan anak-anak kelas 6 SD yang mau menghadapi ulangan, mau menghadapi ujian, mereka malah aktif untuk mengakses pornografi karena dia merasa jenuh, merasa capek, akhirnya dia mengakses situs ini. Nah, ini ciri-ciri 10 ciri anak-anak kita yang mengalami kecanduan. Ini ciri-ciri yang khas yang sama juga dialami oleh anak-anak yang mengalami kecanduan narkoba atau kecanduan alkohol atau kecanduan yang lainnya. Biasanya terlihat pada malam hari dia suka sekali untuk tidur. Padahal mereka tidak mengkonsumsi obat. Kalau narkoba sudah jelas, karena dia tidak mengkonsumsi obat, maka akan ada reaksi pada tubuhnya untuk meminta, dan biasanya pada malam hari terlihatnya. Anak suka tua tanpa sebab, sering minum seperti ini ya, berhayal dan segala macam. Jadi kalau anak-anak kita sudah mengalami hal seperti ini, kita harus segera waspada. Biasanya terjadi pada malam hari. Next, ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, tentu saja selain sebagai guru adalah sebagai orang tua, maka kita punya kewajiban bagaimana untuk melindungi dan membantu anak-anak kita dari hal-hal seperti ini. Kita harus, boleh sebelumnya ya, kita mau nggak mau harus menguasai teknologi internet. Jangan sampai kita kalah. Biasanya kita malah kalah sama anak-anak kita ya untuk membuka atau menggunakan situs ini. Saya mau tahu di sini Bapak Ibu yang punya Twitter, FB, blog yang lain. Anak-anak kita sudah banyak Twitter itu berapa grup, FB itu berapa grup gitu ya. Nanti Bapak Ibu cek, baik anak sendiri maupun siswa-siswa pasti semuanya sudah punya, dan dia selalu tiap saat mengikuti informasi yang terjadi di Twitternya ya. Bahkan kemarin ada anak kelas 4, 5, 6 itu sampai tahu apa yang terjadi dengan salah seorang desainer muda kita yang meninggal di kamar mandi itu, dan itu mereka mau follow gitu ya, mereka tahu. Kuasai internet, cek reward koneksinya. Jadi kalau kita bisa menguasai teknologi internet, maka kita bisa menguasai koneksinya, kita bisa mencek apakah anak kita aman atau tidak, atau membuka informasi yang dilarang atau tidak. Kemudian kita berteman dengan anak kita, sudah pasti dengan siswa kita juga sebagai teman, karena tidak bisa lagi anak zaman sekarang hanya dinasehatin, hanya dimarahi, tapi jadilah kita sebagai teman. Tentu ikuti perkembangannya dan ajak anak kita bicara berinternet, banyak dialog, banyak diskusi dengan mereka. Yang paling penting buat kita adalah bagaimana cara kita mengarahkannya dan mengkontrolnya. Kita
tadi yang kami garis bawahi bahwa dampak pornografi terhadap anak kita, kalau kita tidak tangani dari sekarang, maka anak-anak kita akan mengalami kerusakan otak permanen. Dan sudah tentu ibu bapak sebagai pendidik akan sulit sekali untuk mengarahkan anak-anak kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, dan lain-lain mungkin sudah ada di hands-on yang sudah disampaikan oleh panitia. Demikian, terima kasih.